Mantra anti maling. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik. Abu Nawas tetap bisa tenang menemukan solusi jitu walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun, apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuhnya. Tentu saja, hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atas rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, itu tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu semasa muda aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." "Ah, aku gak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan, aku ingin tahu," timpal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku gak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. Justru disinilah rahasianya.
Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, 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 kata Abu Nawas memberitahu. Terjun dari atap rumah, gak bahaya tak? Tanya sang istri. Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. Wah, keren juga caranya. Ampuh mantranya. Bodoh kau Abu Nawas. Malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari, kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. Wik, 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 ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi 2, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. Ada apa Abu Nawas? Siapa orang ini? Tanya salah satu warga. Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita, jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Abu Jahil gagal tes kejiwaan. Abu Jahil, memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini? Tanya Abu Jahil. Aku sendiri juga heran Abu Jahil, padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila, balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal, kata Abu Jahil memberitahu. Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu, ujar kepala perawat. Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras? Tanya Abu Jahil. Oh, itu mudah. Caranya mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana, kata kepala perawat. Oh gitu ya,
Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya, balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung, ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan? Tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumpat gentongnya, jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Cara Abu Nawas membedakan ayam dan manusia. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil, keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan. Titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam, kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah berlama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun memulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas.
Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Bedanya adalah ketika manusia hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan yang kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas, jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha, ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang, ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam, jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu jadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas, seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena ia merasa mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi.
"Hei kalian, masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung saja Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil, dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari, ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak,
Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1.000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah. Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1.000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2.000 dinar, tapi ini isinya 1.000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2.000 dinar, tapi tinggal 1.000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1.000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2.000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya Tuan, saya yakin. Tas ini berisi 2.000 dinar," jawab si pedagang. "Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1.000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pengemis. "Benar Tuan," jawab si pengemis. "Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sumpah Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur," jawab si pengemis. "Dia bohong Tuan, tas itu seharusnya berisi 2.000 dinar," sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Saya yakin sekali Tuan," jawab si pedagang. "Kau bilang tasmu berisi 2.000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut, karena ia telah menemukannya," kata Abu Nawas. "Tapi Tuan,
tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Tantangan membawa 100 orang buta ke istana. Ada-ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan padanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya, dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilakan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas nggak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur,
Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat ke istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Woi Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Ah, yang benar nih." "Ya sudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya bersama orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dungu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapat hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka pinta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka, dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya, boleh, tapi tunggu dulu, aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu.
Tapi setelah dihitung jumlahnya gak nyampai 100. Abu Nawas, jumlahnya gak nyampai 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. Loh, Paduka sendiri tidak dihitung? Tanya balik Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya.